Secara tradisional, Wahyu dipercaya sebagai kitab yang ditulis atau surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 96 ya, sebelum 96 di Pulau Patmos. Surat ini dipengaruhi oleh budaya Yahudi ya dan filsafat Helenisme, filsafat Yunani. Surat ini ditulis pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus ya. Kitab ini ditulis untuk melawan ajaran Gnostik. Mayoritas berpendapat bahwa Wahyu disusun ya selama masa aniaya saat pemerintahan Kaisar Domitianus. Ya, jadi Yohanes pada saat direbus tidak mempan gitu ya, dia tetap hidup. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Tema utama Wahyu adalah kesetiaan dalam aniaya. Kesetiaan dalam tribulasi gitu ya. Jadi tribulasi atau aniaya itu kalimat yang sama sebetulnya ya. Tlipsis kalau nggak salah di dalam bahasa Yunaninya. Surat Wahyu ya. Jelas bahwa surat Wahyu adalah surat. Jadi jangan apa ya istilahnya, dikesampingkan. Disebut surat karena jelas di pasal 1 ayat 4 ditulis pengirimnya dan alamat yang dituju. Sekali lagi kita akan baca ya ini ya. Pasal 1 ayat 4 dan 11. Silahkan Pak. Wahyu 1 ayat 4 dan 11. Ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 11, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Oke. Jadi surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di sekitar Pulau Patmos. Tolong munculkan gambar wilayah Kekaisaran Roma. Ya. Ini Kekaisaran Roma ya, yang kurang lebih tahunnya sama, 117. Kalau Wahyu ditulis tahun 96. Jadi selisihnya 10-20 tahun. Yang dilingkari ya kira-kira yang di tengah dari lingkaran hitam itu Pulau Patmos di sekitar situ, ya. Tapi 7 jemaatnya itu ada di daratan yang berwarna merah, yang di sebelah kanan atas sedikit. Ya, yang di daratan, bukan di pulau-pulau. Ya, kemungkinan di sekitar garis merah itu, garis hitam itu kota-kota yang dituju. Ya, jadi Yohanes tulis surat di sebuah pulau untuk jemaat-jemaat yang ada di dataran. Ya, di daratan Turki, di dataran Asia Kecil saat itu namanya. Belum Turki, Asia Kecil. Ya, jadi sekitar situ tuh banyak jemaat, ya, banyak jemaat. Jadi ini surat nyata Bapak Ibu. Wahyu bukan kitab ramalan, tetapi kitab pastoral yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di sekitar itu. Kita baca juga penutupnya, ya. Pasal 22 ayat 21. Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Menyertai siapa? Menyertai 7 jemaat itu. Jadi ini penutup. Doa berkat istilahnya ya. Kata penutupnya Rasul Yohanes kepada 7 jemaat.
Ya. Jadi jemaat-jemaat ini konkret secara historis, konkret, real, ya secara sejarah. Ketujuh jemaat ini memiliki kelemahan yang berbeda. Namun ada satu hal yang membuat mereka sama, yaitu hidup di tengah penjajahan Imperium Romawi dengan dua problem utama. Yang satu, penindasan penjajah Roma. Yang kedua, godaan untuk ikut gaya hidup ala Roma. Perhatikan kata-kata saya ini penting, karena dua kalimat yang saya ucapkan terakhir inilah yang menjadi dasar seluruh kitab Wahyu. Ya. Kalau enggak ikut arus, berarti melawan arus, berarti dianiaya. Udah begitu aja. Ya. Kalau sekarang, zaman sekarang ya, masih berpikir ada aniaya seperti di zaman itu, ya itu salah banget. Kan sudah ada penjajahan. Perang Dunia Kedua, semua penjajahan di muka dunia kan dihapuskan. Gitu loh. Jadi tidak ada lagi penjajahan aniaya seperti antikris nguber-nguber dalam film itu tidak ada, itu sudah. Ya. Jadi problem utamanya penindasan dan godaan untuk mengikuti gaya hidup Roma. Jadi kita masuk ya pasal 1 sampai 3. Ini temanya peringatan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Peringatan. Kitab ini bukan sekedar informatif, tetapi evokatif atau emosional, ya, menyentuh dan membangkitkan perasaan pendengarnya, pembacanya saat itu. Jadi surat ini adalah surat untuk menggugah 7 jemaat itu untuk tetap setia, untuk tetap tekun, untuk tetap giat, jangan lemah. Ada teguran-teguran Rasul, gitu ya, supaya penyakit di tiap jemaat itu diperbaiki. Ada, ya. Rasul Yohanes memulai pasal 1 ayat 1 dengan jelas dalam suratnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ayo kita baca supaya jelas. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini berarti teologinya Yohanes. Pemahaman Yohanes tentang Allah itu seperti apa? Ya ini, gitu ya. Yohanes menyatakan Yesus sebagai utusan Bapa. Betul ya? Tadi dibaca sama Pak Andoko bahwa Yesus mendapatkan wahyu dari Allah. Coba munculkan ayatnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi dari Allah kepada Yesus, dari Yesus kepada Yohanes melalui malaikat. Ya. Hal ini sama dengan yang ditulis oleh Yohanes di Injil Yohanes. Ayo kita baca yuk. Injil Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelas? Jadi kalau Allah mau beracara kepada manusia, pasti melewati anak yang menyatakan. Manusia gak bisa berhubungan langsung dengan Dia yang kudus, gak bisa. Makanya perlu anak, perlu firman. Dan firman ini mewujud menjadi seorang manusia yang bernama Yesus. Yesuslah yang menyatakan kehendak Allah yang tidak kelihatan itu.
Ya, harus dipahami. Kita harus gini loh, kita harus kalau memang firman Tuhan itu benar gitu ya ayo pegang dengan kokoh. Contohnya, tidak ada satupun yang pernah melihat sorga, kecuali dia yang turun dari sorga. Kan ada ayatnya itu. Ini benar, berarti jangan percaya ada orang naik ke sorga. Paham ya? Seperti itu. Yohanes ngomong jelas, tidak ada seorang pun melihat Bapa. Tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Bapa itu tidak ada. Habis pasti. Terbakar. Binasa pasti. Kenapa? Dia kudus, kita kudis. Kan gitu. Bagaimana supaya manusia mengenal Allah yang kudus? Melalui Sang Anak, Sang Firman. Ya, jadi seperti itu Bapak. Yesus tidak mengajarkan atau melakukan sesuatu tanpa wahyu atau izin dari Bapaknya. Jadi Bapak Yesus manusia. Ya. Jadi selalu seperti itu. Bapak mau bicara lewat Yesus, Yesus mau bicara kepada manusia menyatakan izin Bapak dulu. Gitu ya. Wahyu ini ditujukan kepada hambanya Yohanes. Itu ada di ayat 4 ya. Untuk disampaikan kepada 7 jemaat Asia kecil. Kata-kata yang saya sampaikan ini penting, ya. Jadi Anda tidak dimanipulasi oleh banyak pendeta yang ngomong bisa ketemu Allah secara langsung. Dengar secara langsung. Hati-hati, ya. Pak, tapi ada yang ngomong, Pak. Ya bisa jadi Roh Kudus, tapi tidak mungkin Allah. Gitu ya, karena Allah selalu melalui Yesus. Melalui Roh Kudus itu bisa. Di pasal 1 ayat 13 sampai 16, Yohanes mendapat penglihatan sosok agung seperti yang digambarkan dalam kitab Daniel 10, 5 sampai 6, yang menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Yang memegang kunci maut, simbol menang atas maut. Ya, kita baca aja yuk. Pasal 1 ayat 13 sampai 16. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, ini adalah penyataan Yesus sebagai yang menciptakan dunia dan yang akan mengakhirinya serta melanjutkan kehidupan abadi. Jadi Yesus di bumi dan Yesus di sorga tampilannya beda Bapak Ibu. Yesus sebagai gembala dan Yesus sebagai hakim kelak itu berbeda Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, kita jangan hanya melihat Yesus sebagai gembala yang baik. Lihatlah Yesus juga sebagai hakim yang adil. Jadi kita tidak terlena sebagai orang Kristen, orang percaya. Gitu ya. Ini penting. Kenapa? Karena isinya kitab Wahyu itu. Jangan baca kitab Wahyu itu yang dilihat yang bombastis-bombastis. Hewan gitu ya, binatang berkepala 7, bertanduk 11. Yang diperhatikan begitu-begitu. Tapi keadilan Tuhan, hakim ya, keadilan Tuhan sebagai hakim tidak diperhatikan. Dikatakan dari mulutnya keluar pedang bermata 2. Ini apa? Mainan. Lato-lato. Kan bukan ya. Tujuannya pedang itu untuk apa? Ya untuk memisahkan, untuk mutus, untuk motong. Gitu.
Perhatikan ini. Ya. Ini adalah pernyataan Yesus sebagai yang menciptakan dunia dan yang akan mengakhirinya serta melanjutkan kehidupan abadi. Ada pesan dan teguran untuk 7 jemaat yang bisa dipahami mewakili jemaat-jemaat secara umum. Ya. Jadi 7 jemaat itu bisa dikatakan contoh atau prototipe jemaat yang ada di dunia. Mulai dulu sampai sekarang, di mana-mana ya modelnya seperti ini. Nanti kita periksa satu-satu. Pak, kan lama. Iya, malam ini 2 jam. Pesan Tuhan kepada 7 jemaat agar setiap orang gitu ya sungguh-sungguh berjuang untuk menang, mempertahankan iman dalam tantangannya masing-masing. Ya. Di setiap jemaat Tuhan ngomong, barang siapa menang, barang siapa menang. Ya, ada mahkota kehidupan, kuberikan ini, kuberikan itu. Ada. Maksud Tuhan apa? Ayo sungguh-sungguh. Usaha kita, perjuangan kita itu dihargai Tuhan. Jangan pikir tidak dihargai. Ada sebagian Kristen ngomong, ada sebagian Kristen ngomong, ada sebagian orang Kristen ngomong bahwa usaha kita itu sia-sia. Loh, enggak mungkin lah wong Tuhan menghargai kok barang siapa menang. Kalau enggak perlu usaha, enggak perlu berjuang, enggak mungkin kalimat ini muncul. Enggak mungkin barang siapa menang. Enggak, Tuhan ngomong, kalah sajalah, santai saja, tidur saja, kan gitu. Tidak kan, barang siapa menang. Berarti setiap orang harus berjuang. Secara biblika atau historis, saat itu berlatar belakang pemerintahan Kekaisaran Romawi. Tunjukkan lagi. Nah, ya sementara biar ini aja dulu ya. Secara historis, saat itu Surat Wahyu berlatar belakang pemerintahan Kekaisaran Romawi. Akhir abad pertama atau awal abad kedua ya. Jadi 117 AD ini mewakili ya. Kira-kira Romawi itu segitu. Yang putih, yang berwarna putih itu adalah laut. Yang berwarna abu-abu dan merah itu daratan. Ya, daratan. Yang merah ini wilayah yang dikuasai Roma. Ya, yang merah itu ada garnisun-garnisunnya tentara Roma, pendudukan Roma. Ya, itu harus dilihat. Kitab Wahyu itu lokasinya di tengah. Ya, jadi lokasi Pulau Patmos dan 7 jemaat ada di tengah. Jadi kitab ini, gitu ya. Jadi kitab ini berbicara tentang dunia saat itu. Ya. Bukan dunia di luar wilayah Romawi. Itu tidak terjangkau akal pikiran mereka saat itu masih. Gitu loh. Jadi kalau ngomong kitab Wahyu, apa yang ada di kitab Wahyu? Ya yang warna merah itu saja. Jangan ngomong, istilahnya, jangan ngomong Babel besar itu Amerika, Pak. Amerika belum ada. Ditemukan tahun 1500-an. Jauh masih. Naga itu Cina, Pak. Cina itu mana? Tidak ada di sini. Tidak ikut kekaisaran Roma. Cina itu jauh di timur. Paham ya? Jadi kalau memahami kitab Wahyu secara historis atau biblika, ya kita harus lihat nuansa, situasi, kondisi yang terjadi di wilayah jajahan Roma ini. Tidak boleh lepas dari itu. Antikris itu barkode, Pak, belum ada. Ya. Ini kalau mau ketat di konteks loh. Perkara nanti ya ditafsir lebih jauh boleh, tetapi juga jangan keterlaluan. Gitu loh. Paham ya? Contoh, bicara tentang antikris itu kuda hijau. Itu paham sebelah lah istilahnya gitu ya. Itu masih masuk. Coba lihat gambar tadi. Ya, itu masih masuk. Betul ya? Di pinggiran ini Mesir, Sinai,
gitu ya. Lalu di sebelahnya gurun Arab, gitu ya, itu masih masuk. Tapi kalau ngomong antikris itu Amerika Pak, PBB Pak, kejauhan PBB belum ada. Ya, jadi yang dimaksud pembinasa keji pasti sosok pribadi yang dikenal di zamannya. Paham ya? Rasul Paulus tidak menghayal Bapak Ibu. Rasul Yohanes tidak menghayal Bapak Ibu. Rasul Yohanes itu menyatakan ya kebenaran kepada 7 jemaat. Menyatakan kebenaran supaya orang-orang yang di 7 jemaat ini bisa kuat, bisa kokoh, ndak goyah. Gitu maksudnya. Kita masuk kepada jemaat pertama, jemaat Efesus. Jemaat yang tidak kompromi dengan ajaran sesat. Ya. Menguji setiap orang yang mengaku rasul. Wah, keren kan? Jadi jemaat ini bisa nguji yang menyebut dirinya rasul. Jadi ada orang Yahudi yang ngaku rasul, diuji, suruh khotbah, gitu ya, dilihat ajarannya benar enggak, doktrinnya benar enggak. Doktrinnya enggak benar, disikat sama jemaat Efesus. Namun Tuhan menegur mereka, karena mereka kehilangan kasih yang utama. Saya tidak pakai kasih mula-mula, seperti cinta monyet, enggak ya. Saya pakai kasih yang utama, protos, utama, yang pertama. Ada banyak pendeta menggunakan kasih mula-mula. Nah, apa artinya kasih mula-mula kalau kasih itu kayak cinta monyet? Anda tahu cinta monyet? Cinta pertama dulu pada saat kita baru mengenal cewek atau cowok gitu ya. Itu kan mainan tok itu. Lah masa cinta kayak begitu diagung-agungkan dan kita suruh kembali kepada cinta seperti itu? Kan tidak. Jadi saya lebih percaya, lebih meyakini, ya toh, ini adalah kasih yang utama, gitu ya. Tuhan menegur mereka karena kehilangan kasih yang utama. Tuhan ingin jemaat Efesus bertobat. Meski kokoh dalam ajaran, kokoh dalam doktrin, gitu ya, tetapi tidak memiliki kasih, sia-sialah iman orang itu, ya. Meski mereka kokoh dalam ajaran, tetapi tidak memiliki kasih, maka Tuhan ingin mereka bertobat. Tanpa kasih, kokoh dalam doktrin adalah hal sia-sia. Pinter doktrin tok, tapi tidak ada kasih, tidak ada penyataan, tidak ada bukti. Itu sia-sia Bapak Ibu. Jadi tolong ya, ini pasti menjadi penyakitnya orang pecinta SK ini gitu loh. Karena saya percaya semua yang ikut PA malam hari ini pasti suka belajar, pasti kepingin mengerti kebenaran. Tetapi kalau Anda tidak punya kasih, bertobatlah. Ya, Tuhan menegur jemaat Efesus. Saya yakin ya ada pendeta khotbah di depan Anda tahu salah atau benarnya, pasti tahu. Tetapi kalau Anda tidak punya kasih, ya, Anda sia-sia jadi anak Tuhan. Anda cuma bisa menegur pendeta khotbah salah, tetapi tidak punya kasih kepada orang itu, langsung dihujat, langsung dibully. Tuhan ngomong apa? Bertobatlah. Ya, bertobatlah. Setiap orang memang harus kokoh dalam doktrin, dalam pemahaman, itu betul. Tetapi jika sikap hidupnya sombong, tidak memiliki rasa hormat atau sopan, pemarah, tukang bully gitu ya, atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka pemahaman mereka sia-sia. Orang memang harus paham doktrin,
Karena dari doktrin itulah kita melangkah menghidupi hidup kita kan. Tetapi tanpa kasih, ada kesombongan. Nih loh, Rasul aja tak tes kok sama aku. Wah, ini sudah sombong, sudah. Paham doktrin, paham teologi, tetapi tidak memiliki rasa hormat. Itu juga sia-sia Bapak Ibu. Terkadang seorang rasul atau pendeta khotbah salah bukan karena dia kepingin salah atau memang menyesatkan, sengaja menyesatkan. Bisa jadi tidak. Bisa jadi pendeta itu kurang pemahaman. Kalau pendeta ini kurang pemahaman, nggak benar, kan kita nggak boleh langsung nembak. Gitu loh. Kita nggak boleh langsung menghakimi, menjudge, oh, ini sesat Pak, salah. Nggak boleh, gitu loh. Siapa tahu pada saat dia belajar dulu bukunya belum komplit. Tidak sekomplit kita sekarang. Gitu. Jadi maklumi, kalau ada pendeta tua, khotbah gak tepat, tidak seperti yang kita pelajari yang lebih komplit, maklumi, toleransi, dan kasihilah. Jangan dihujat. Ya. Ini saya tarik ke zaman sekarang gitu loh. Karena jemaat Efesus itu juga seperti itu. Ya. Mereka tidak kompromi dengan ajaran sesat. Kita bukan mau kompromi dengan ajaran sesat ya, tidak. Tetapi kita harus melihat orang ini benar-benar gak paham, belum belajar, atau karena memang jelas mau menyesatkan. Kalau memang jelas mau menyesatkan ya jangan. Tapi tetap kita harus punya kasih, tetap harus kita punya hormat kepada orang, siapapun dia kan, gitu ya. Kedua, sebentar, lanjut dulu ya. Sama seperti pengikut Nikolaus, ya. Di situ ada di perikop tentang Efesus, itu ada pernyataan ini seperti ini. Bahwa Allah juga membenci pengikut Nikolaus gitu ya. Sama seperti perbuatan pengikut Nikolaus yang dibenci jemaat Efesus, demikian juga Allah membenci sikap hidup sembrono meski memiliki pengetahuan. Kalau Anda kepingin tahu Nikolaus itu siapa, Anda bisa buka di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Ya. Ayo kita baca yuk. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dari Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, 7 orang itu 7 orang diaken yang penuh roh. Ya, salah satu di antara mereka yang bernama Nikolaus itu tidak berakhir dengan baik, tidak finishing well istilahnya. Ya, dia akhirnya tersesat dengan gnostis. Ya, Nikolaus jatuh dalam gnostikisme dengan hidup sembarangan. Sembarangan seperti apa, Pak? Nah, sekilas saja ya, saya nggak mau kepanjangan di sini nanti nggak habis. Jadi Nikolaus itu punya istri, istrinya cantik dan hidup nikahnya baik-baik saja. Tetapi pemahaman yang kurang benar membuat dia menjauh dari istrinya, bukan cerai ya, menjauh, tidak hidup sekamar, seranjang gitu ya, pisah ranjang istilahnya gitu. Kenapa? Alasan Nikolaus mau menguduskan diri. Gitu. Tetapi dalam pengudusan dirinya dengan cara yang tidak tepat ini, dengan pisah ranjang ini, Nikolaus jatuh dalam dosa. Ya, dia nggak kuat melawan libidonya dan akhirnya gitu ya, malah terjerumus dalam percabulan. Sehingga dia berpikir, hidup kudus itu masalah pikiran saja.
Hidup kudus itu masalah batiniah saja. Hidup kudus itu masalah perasaan sama Tuhan saja. Hubungan sama Tuhan. Dan tidak menyakiti sesama. Tapi kalau cabul, percabulan, menurut dia tidak masalah. Nah, paham ini seperti paham gnostik. Ya, berbuat cabul, ya memang karena dia berpikir pada dasarnya tubuh ini cabul. Tubuh ini memang dirancang untuk dipuaskan gitu loh ya. Makanya pada saat manusia mengerti kebenaran, ya sudah, kebenaran ini yang memulihkan dia. Besok pulang, istilahnya gitu ya, secara roh, benar. Tubuh kan dikubur, jadi tidak ada hubungan dengan itu. Nah, kesalahannya di situ. Ya. Kesalahannya di situ. Kenapa saya menceritakan sedikit kasusnya Nikolaus? Sekali lagi, Wahyu dilatar belakangi apa? Penjajahan Roma secara fisik, politis, dan gnostis. Ya, dan gnostis secara ajaran, secara spiritual, kekristenan banyak disesatkan oleh yang namanya gnostis. Gitu. Oke, itu Efesus. Barang siapa menang, nah, barang siapa kembali memiliki kasih yang utama, akan tersedia makanan dari pohon kehidupan dari Taman Firdaus. Ya, ini sebetulnya figuratif dari kehidupan di masa yang akan datang. Gitu. Ya, jadi barang siapa menang, barang siapa memiliki kasih. Kan yang ditegur teguran untuk jemaat Efesus ini kan masalah kasih yang semula, kasih yang utama yang tidak punya ya. Jadi, ayo kamu jangan teori tok. Kamu harus memiliki perasaan Tuhan. Kamu harus memiliki kasih gitu ya. Kamu harus menyatakan gitu ya, kasih Allah kepada sesamamu. Bukan hanya mengerti doktrin gitu maksudnya. Barang siapa menang akan diberi makanan dari pohon kehidupan. Nah, ini figuratif dari kehidupan yang masa akan datang. Kedua, jemaat Smyrna. Smyrna adalah jemaat yang miskin dan susah. Susah, bahasa Yunaninya thlipsis, teraniaya, tribulation, itu thlipsis. Ya. Jadi jemaat Smyrna ini jemaat yang miskin dan teraniaya. Tetapi Tuhan mengatakan mereka kaya. Gitu ya. Mereka teraniaya oleh orang Yahudi yang disebut oleh Yohanes sebagai jemaah iblis. Tuhan meneguhkan mereka atas aniaya yang mereka alami. Tuhan gak cabut loh aniaya itu. Tuhan ngomong, kamu jemaat Smyrna, kamu jemaat miskin dan teraniaya. Kuatkan kamu, teguhkan imanmu, gitu ya. Kamu akan mengalami aniaya itu. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi barang siapa menang, ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi mereka. Apa yang dikatakan Yohanes atau ke jemaat Smyrna, ini sama dengan apa yang dikatakan Yakobus. Yakobus 1 ayat 12. Ayo kita baca aja yuk. Yakobus 1 ayat 12. Jadi ini pendukung. Ya, maksudnya pendukung ini apa? Itu tidak berlaku hanya bagi jemaat Smyrna. Itu berlaku bagi semua orang percaya. Kalau Anda miskin dan susah, terasa teraniaya, jangan berkecil hati. Lalui itu, ya, menanglah atas ujian itu dan kelak terimalah mahkotanya. Silakan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, sama ya. Kitab Yakobus kalau nggak salah itu ditulis sekitar tahun 50, sebelum tahun 50 bahkan. Kalau nggak salah ya.
Sedangkan Yohanes tahun 96 atau hampir tahun 100. Beda 40 tahun, 50 tahun. Dan pesannya sama. Ya. Tuhan nggak berjanji untuk mengentaskan Anda dari kemiskinan atau kesusahan loh. Enggak. Termasuk khotbah di bukit. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, berbahagialah kamu yang miskin karena kamu akan diperkaya. Enggak loh ya. Enggak loh. Jadi kemiskinan bukan kutuk. Dan bukan sesuatu yang harus istilahnya dihindari jika memang harus begitu. Anda berusaha mengentaskan kemiskinan boleh, tetapi jangan merasa itu kutuk. Ya, itu bisa jadi paket hidup ujian Anda. Dan lewatilah itu dengan damai sejahtera. Lalu itu dengan damai sejahtera, dengan kuat. Karena Tuhan janji barang siapa menang, tersedia mahkota kehidupan. Ini dulu saya tidak mengerti pada saat papa mama saya jatuh miskin, ya saya stres. Ini kutuk apa lagi? Kutuk belalang pelahap, kutuk nenek moyang, semua rasanya sudah dicabut-cabut. Kalau ayam itu sudah gundul rasanya ya. Tapi ya enggak boleh-boleh itu, nah gitu loh. Tetapi dengan mengerti kebenaran ini seharusnya setiap orang yang mengalami kemiskinan, kesusahan, aniaya, damai sejahtera. Damai sejahtera menyertai Anda. Lalui itu dengan tabah. Gitu ya. Lanjut. Jemaat Pergamus. Jemaat yang kokoh dalam keyakinan. Ya, jadi jemaat Pergamus ini jemaat yang kokoh dalam keyakinan. Meskipun berada di kota yang menyembah dewa-dewa. Di situ dikatakan Pergamus itu sebagai tahta iblis. Dulu ada yang menafsirkan, Pergamus tahta iblis Pak. Jadi pusat iblis itu ada di Pergamus Pak. Jadi iblis itu ngekos di Pergamus Pak. Bukan Bapak Ibu. Di Pergamus itu ada kuil dewa Isis, kuil Isis atau Serafis. Ada kuil besar di sana. Ya, jadi itu simbolisme. Ya, simbolisme. Lalu istana tahta iblisnya di mana Pak? Ya di mana-mana, termasuk di otak kita kalau kita tidak mengerti kebenaran. Itu. Jangan dipikir ke Pergamus tahta iblis. Hati-hati kalau ke Pergamus nanti kesambet, enggak ada seperti itu. Ya, itu simbolisme bahwa di kota itu ada kuil dewa besar. Itu maksudnya. Tuhan memiliki beberapa keberatan terhadap Pergamus. Ya, meskipun mereka kokoh dalam iman gitu ya. Tuhan memiliki keberatan, beberapa keberatan terhadap jemaat Pergamus ini. Sebab ada beberapa anggota jemaat yang suka menghasut, ya dikatakan di sana menganut ajaran Bileam. Bileam ini sifat buruknya adalah suka menghasut. Jadi Tuhan keberatan dengan anggota jemaat yang suka menghasut. Ya di sini kalau di Pergamus keberatan Tuhan, anggota jemaat yang suka menghasut ini mempengaruhi jemaat lain agar kompromi mempengaruhi jemaat lain agar kompromi menyembah berhala. Jadi ya Kristen ya masih mengikuti agama lamanya. Di situ dikatakan makan makanan berhala. Oke, kita buka aja supaya nggak salah ya. Pergamus. Ayat 14 Pak. Wahyu 2 ayat 14. Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ada kata menghasut, ya menghasut jemaat.
supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Loh Pak, katanya makan persembahan berhala nggak ada masalah. Memang. Tetapi yang jadi masalah di situ, makan persembahan berhala dan berbuat zina, itu satu kesatuan Bapak Ibu. Ya. Bedakan sama kita sekarang yang cuma diajak makan. Zaman dulu diajak makan makanan persembahan berhala itu bukan sekedar makan loh, tetapi kompromi. Ya. Makan makanan persembahan berhala itu bisa jadi makan bersama di kuil, ya di kuil dewa-dewa itu, dan ikut dalam tradisi jahatnya dengan melakukan percabulan dengan pelacur bakti. Ya. Jadi begini, saya yakin kita tidak seperti itu, gitu loh. Kalau ada orang beragama lain, gitu ya, melakukan sembayangan, lalu ngasih kita makan antar-antar dari makanan pestanya yang di tempat ibadah mereka, ya makan saja, tidak ada masalah itu. Tetapi ini bukan seperti itu maksudnya. Di zaman itu, makan bersama itu sering diasumsikan berarti sepakat, berarti bersekutu. Orang Kristen kalau makan bersama, ya memecah roti, minum anggur, itu disebut bersekutu. Di kuil dewa-dewa, mereka juga makan bersama. Itu artinya bersekutu. Dan makan bersama itu bukan sekedar makan bersama. Ada tradisi lanjutannya. Ya. Mereka bersetubuh dengan pelacur bakti. Mereka bersetubuh dengan pegawai-pegawai kuil. Itu ritual untuk mendapat berkat. Ini satu paket Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud di kitab ini, kamu jangan ikut-ikutan ke kuil itu, makan bersama mereka dalam arti bersekutu dengan mereka, dan ikut tidur dengan pelacur bakti. Jangan berbuat cabul dengan mereka. Mereka menjadi satu kesatuan dengan mereka. Itu loh maksudnya. Kalau nggak ngerti sejarah, kalau nggak ngerti tradisi itu, kita bertengkar terus sama saudara kita yang beragama lain. Kalau sekarang makan-makan aja, kita nggak ada bersekutu kan? Kita kan tidak menjadi satu dengan ritual mereka. Kita kan cuma makan. Apa yang kita masukkan mulut keluar ke jamban. Tidak ada kesepakatan iman. Tidak ada. Tapi di zaman itu makan bersama, minum bersama di dalam kuil dan ikut tradisinya itu berarti kompromi dengan iman agama lain, dengan iman kepercayaan berhala itu. Ya, jadi ini harus dipahami benar-benar. Oke. Kok ngotot segitunya Pak? Penting. Apa itu penting? Penting. Supaya kita jangan jadi orang Kristen yang seolah-olah gitu ya, tidak butuh orang beragama lain, seolah-olah kita tuh musuhin mereka gitu. Akhirnya jadi kadrun, jadi radikalis akhirnya. Enggak benar loh. Ya. Ini terbukti Bapak Ibu. Orang keturunan Tionghoa yang sudah jadi Kristen, mereka enggak tambah disukai oleh keluarganya, tapi tambah dibenci. Betul? Ini enggak boleh terjadi. Seharusnya kita memancarkan terang kasih Tuhan. Diajak makan, ya makan bersama, makan. Diajak tumpengan, selamatan, makan aja kenduren aja, apa kenduren, ya betul ya. Jangan merasa itu ibadah, itu bukan liturgi loh. Beda dengan konteksnya di zaman Wahyu ini ya. Gitu. Silahkan bersosialisasi, silahkan rukun sama tetangga, sama saudara, tunjukkan bahwa Tuhan itu kasih. Kita tidak sedang kompromi iman, tidak, ya, tidak.
Makan bersama di zaman sekarang bukan bentuk kompromi iman. Di zaman dulu itu bentuk kompromi iman. Kenapa? Karena ada ritual lanjutannya. Ya, enggak seperti ya. Jadi jelas ya. Saya ngomong begini supaya ayo kita cerdas dalam beragama. Tuhan menuntut pertobatan. Tuhan akan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Dan Tuhan akan memberikan batu putih bagi yang bertobat. Batu putih adalah simbol identitas baru di kehidupan kekal. Ya kok kehidupan baru Pak? Iya, kehidupan lamanya sudah selesai. Jangan ingat-ingat masa lalu. Ya, masa lalumu yang suram, yang tidak enak segala macam diganti. Ya, dengan suasana baru, identitas baru yang membuat kita tidak salah, kita tidak merasa salah melangkah ikut Tuhan. Gitu maksudnya. Kamu besok lebih baik, barang siapa menang, gitu istilahnya. Barang siapa menang, besok kamu hidup yang lebih baik. Tidak sengsara seperti saat kamu di Pergamus, gitu loh ya. Jemaat Pergamus terkadang tidak mau kompromi. Kenapa? Untuk kerjasama ekonomi, kerjasama dagang segala macam. Kadang-kadang diajak kongsi dagangnya, gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Ayo kesini yo, kita ngomong masalah bisnis. Kamu tak kasih proyek, tapi kamu kesini ke kuil ini ya, ke kuil ini kita ngobrol bersama, makan bersama. Aduh, kalau sudah makan bersama segala macam, dapat proyek, tergoda ikut ritual lainnya, sungkan. Gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau sekarang kita kan tidak ada tuh ngomong bisnis di tempat ibadah kan. Ngomong bisnis ya di restoran. Habis makan pulang, tidak ada masalah dengan itu. Ini berbeda. Gitu. Ya. Jemaat Tiatira. Jemaat yang memiliki kasih dan iman. Namun Tuhan mencela jemaat ini karena membiarkan seseorang yang dijuluki wanita Isabel yang mengaku nabiah mengajar jemaat untuk hidup dalam kompromi menyembah berhala. Jadi penyakitnya sama, kompromi penyembah berhala, ya bisa jadi itu di kuil dengan tradisi segala macamnya. Tetapi yang menghasut sekarang bukan jemaat. Kalau di Pergamus itu jemaat yang menghasut, tetapi kalau di Tiatira ini nabiah, seorang pengajar, ya. Ini peringatan bagi tiap jemaat untuk tidak membiarkan pengajar sesat mengajar di hadapan jemaat. Pembicara di mimbar harus selektif. Ya, lihat itu. Kalau kita mau perhatikan, tidak sembarangan orang yang khotbah di Rehoboth Pusat. Ya, sama juga di gereja kita, di gereja ini tidak sembarangan orang boleh mengajar. Kenapa? Ya harus benar. Tuhan nggak suka sama sembarangan pengajar khotbah. Tuhan nggak suka. Pak, kita sediakan Pak berbagai macam pengajar. Jadi kayak supermarket Pak. A sampai Z ada. Oh tidak. Tidak A sampai Z ada. Di sini soto ya soto saja. Itu maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Kalau di sini yang benar aja. Kita tidak cari yang macam-macam, yang aneh-aneh. Yang sebetulnya bukan Injil. Nah itu enggak boleh. Di sini hanya jualan Injil. Yang di sini hanya yang dikabarkan Injil. Itu yang Tuhan mau. Ya. Pembicara di mimbar harus selektif. Tuhan marah dan akan menghukum setiap orang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran tapi tidak melakukannya. Kamu tahu kebenaran, kamu tahu yang benar yang mana. Tetapi kamu tidak melakukan, bahkan mengizinkan seorang pengajar yang salah untuk mengajar, itu Tuhan nggak mau loh. Ya, ini teguran untuk jemaat Tiatira. Ya. Kalau di gereja zaman sekarang, Anda lihat siapapun bisa khotbah di balik mimbar gereja, termasuk motivator. Termasuk motivator. Padahal motivator ini sebetulnya tidak ngomong soal firman, tapi memotivasi urusan duniawi. Kok boleh?
Ini kan aneh. Ya. Jadi sebetulnya teguran-teguran kepada jemaat-jemaat tujuh jemaat itu sebetulnya hikmatnya yang kita ambil seperti ini loh kondisinya. Jangan seperti itu ya. Bagi jemaat yang setia dan tidak ikut-ikutan cara sesat ini, Tuhan akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini simbol turut memerintah di kerajaan Allah kelak. Ya, seperti itu. Lalu jemaat Sardis. Jemaat yang tanggung. Jemaat Sardis itu jemaat yang nanggung. Ada kuantitas tapi tidak berkualitas. Tuhan ingin jemaat ini membangkitkan spiritualitasnya, kerohaniannya. Tuhan ingin jemaat yang berbaju putih, ya. Jadi enggak semuanya berbaju putih. Jadi Tuhan ingin jemaat yang berbaju putih. Berbaju putih itu simbol ketaatan dan kesalehan. Tuhan ingin jemaat yang saleh menguatkan mereka yang suam-suam. Jadi masalah di sana apa? Suam-suam. Kerohaniannya suam-suam. Tuhan enggak mau kerohanian kita suam-suam, Bapak Ibu. Anda harus bisa mendeteksi kerohanian Anda loh. Ini saya lagi on fire apa padam? Atau Pak upluk, apinya kecil. Anda harus perhatikan ini. Ya. Tuhan menyuruh mereka yang berbaju putih, yang saleh, untuk menguatkan mereka yang suam-suam. Bagi mereka yang tetap menjaga sikap hidup salehnya, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, dan Tuhan mengakuinya di hadapan Bapa. Ya, apa yang harus kita pegang dari sini? Apa yang harus kita ambil dari sini? Ayo periksa diri. Kita lagi on fire enggak? Kita lagi menyala enggak spiritual kita, kerohanian kita? Jangan-jangan diam, suam-suam kuku. Yang penting gini aja wis, yang penting gereja ini, yang penting kita kan enggak sesat gitu ya. Hanya berpikir seperti itu. Tetapi tidak punya api gitu ya. Tidak punya api yang membakar gairah kita untuk mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Itu bahaya loh. Hari-hari ini gimana Anda? Gimana saya? Saya juga memperkarakan diri Bapak Ibu. Sering kadang-kadang, saya kok begini ya? Gitu. Meskipun tidak bisa dijelaskan, saya kok begini ya? Saya mulai lagi, baca lagi, belajar lagi. Gitu. Jangan sampai otak ini kehabisan stok firman. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Lantas hari-hari kita menyimpang dari tujuan Tuhan, dari panggilan Tuhan, ini bahaya. Ya, kekristenan bukan perasaan Bapak Ibu. Kekristenan itu kehidupan. Kalau Anda sudah tidak bersemangat mencari Tuhan, bukan perasaan ya lagi-lagi, tetapi benar-benar sikap. Anda tidak berdoa, Anda tidak baca firman, Anda tidak merindukan persekutuan, Anda tidak merindukan pengajaran, Anda sedang dalam bahaya. Itu tanda, itu kuning sudah. Ya, itu tanda waspada sudah seharusnya. Lanjut, jemaat Philadelphia. Jemaat yang taat dan tekun menantikan Tuhan. Jemaat ini dipercaya Tuhan merangkul dan menerima petobat-petobat Yahudi. Tuhan menyuruh mereka untuk bertahan agar jangan sampai mahkota simbol keselamatan lepas dari jemaat ini. Pasal 3 ayat 11, ayo ini dibaca. Wahyu 3 ayat 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Jadi sebetulnya, Bapak Ibu, bagi kita yang mengerjakan keselamatan, itu mahkota itu sudah tercatat loh. Dikatakan supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ini istilah saja ya, bukan untuk kesombongan. Bagi kita sekarang yang mengerjakan keselamatan, Tuhan sudah tulis. David,
Pak Tony, Pak Andre, Haruko, Pak Slamet, Pak Handoko. Itu sebetulnya sudah apa ya kalau orang zaman sekarang itu istilahnya apa ya? Sudah dijatah istilahnya gitu loh, mahkotanya udah dijatah. Tapi finish lah dengan baik gitu loh. Kerjakan terus keselamatannya, jangan berhenti di jalan sehingga mahkota ini hilang. Contohnya itu gitu loh. Ya, semangat kita mencari Tuhan itu harus dipertahankan. Kan Tuhan sebenarnya tahu siapa-siapa yang berniat mencari Tuhan, yang semangat mencari Tuhan kan tahu. Gitu loh. Tetapi kita, di sisi kita harus terus semangat, kita harus terus mengejar, jangan berhenti, jangan lemah, jangan lelah. Gitu ya. Sehingga mahkota yang sudah Tuhan sediakan ini hilang. Sebetulnya kita ini sudah atau belum sih Pak? Kita belum pegang mahkotanya, tetapi Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan kan tahu siapa yang mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Gitu ya. Makanya selalu keselamatan dilihat dari 3 dimensi gitu ya. Sudah, sedang, belum. Sudah dilakukan karena Tuhan sudah menebus kita. Sedang kita kerjakan karena kita sedang mengerjakan keselamatan. Dan belum, kenapa? Ya karena memang belum diinaugurasi, belum diselebrasi kan. Nanti kalau kita menang, Yesus datang, Tuhan Yesus datang, kita terima mahkotanya, nah itu benar-benar nyata. 3 sisi ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Barang siapa menang, tetap menjaga keselamatan, Tuhan akan menjadikannya soko guru atau pilar di kerajaan Allah. Pilar ini berbicara tentang simbol penjaga kebenaran. Ya, jadi orang-orang yang bertekun dengan imannya sampai akhir, ya, baik dengan pengertiannya, baik dengan perbuatannya, kelak akan menjadi pilar atau penjaga kebenaran atau hakim-hakim di hadapan kerajaan Allah kelak. Ya, lanjut, jemaat Laodikia. Jemaat ini jemaat suam-suam. Tuhan menolak jemaat yang suam-suam. Jemaat yang merasa sudah baik. Ya, jemaat Laodikia ini merasa sudah baik, tetapi ternyata belum melakukan apapun. Kenapa? Karena tidak mengerti. Ayo, ini penting loh. Kenapa saya tekankan pengertian? Karena saya nggak mau setiap orang yang ke gereja jadi seperti jemaat Laodikia. Merasa sudah baik, merasa sudah melakukan sesuatu namun belum melakukan apapun. Tuhan menyarankan kepada jemaat ini bayar harga, membeli itu bahasa lainnya bayar harga. Untuk mengerti, minyak melumas mata supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa memahami. Itu maksudnya. Ya, coba Laodikia. Ini penting. Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, supaya engkau dapat mengerti. Belilah, bayar hargalah kamu. Kamu tuh harus bayar harga, supaya kamu memperoleh emas. Emas itu kebenaran, gitu ya. Yang telah dimurnikan dalam api. Maksudnya apa? Kebenaran ini tidak mudah dimiliki. Harus bayar harga, harus capek-capek, harus menderita, harus melakukan banyak hal supaya kita mengerti kebenaran, gitu maksudnya. Agar engkau menjadi kaya dan juga berpakaian putih dan juga memiliki pakaian putih. Kaya ini bukan kaya duit loh ya. Kaya ini kaya dalam kebenaran.
Sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang benar. Pakaian putih itu simbol perbuatan yang benar. Kita tidak akan bisa berbuat benar jika pengetahuan kita tidak benar. Kita tidak akan mendapat pengetahuan yang benar jika kita tidak bayar harga. Itu maksudnya. Anda harus bayar harga Bapak Ibu. Bayar harga saya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang tengkuk ini watos rasanya. Atos itu kenapa? Baca Alkitab, baca ini, ngetik segala macam. Urusannya sama mata. 2-3 jam itu kaku. Itu masih belajar loh, belum melakukan. Melakukan itu lebih sulit lagi. Kalau Anda sekarang tinggal dengar, saya harap Anda benar-benar menghargai itu. Karena tidak mudah mendapatkan kebenaran. Cuma dengar tok loh kok sulit. Cuma tekun, serius mendengarkan loh kok sulit. Anda tidak akan pernah bisa melakukan dengan benar kalau Anda tidak punya pemahaman yang benar. Ya, saya harap Anda jangan menjadi jemaat Laodikia, suam-suam. Ngelakoni nggak niat, belajar nggak niat, niatnya apa? Ya, Tuhan selalu menegur dan mengajar orang yang dikasihinya. Tidak mungkin secara fisik, ya. Mungkin secara gini, Tuhan selalu menegur dan mengajar orang yang mengasihinya. Mungkin secara fisik menyakitkan, capek, lelah, ngantuk, gitu ya. Namun jiwa orang yang mengasihinya terselamatkan. Apa Anda tidak ingin jiwa Anda selamat? Kalau Anda ingin, nah, ayo bayar harga. Ayo serius bertuhan. Barang siapa menang tetap dalam iman, maka Tuhan menganugerahkan tahta untuk memerintah di kekalan. Ya, kesimpulannya dari 7 jemaat ini ya, Tuhan berpesan kepada jemaat agar setiap jemaat dengan paket hidupnya masing-masing harus menang dalam tantangannya. Ya, harus menang dalam tantangannya. Jemaat Banyuwangi beda sama jemaat Malang. Jemaat Malang beda sama jemaat Jogja. Jemaat Jogja, jemaat Malang, jemaat Banyuwangi beda sama jemaat Jakarta. Beda. Masing-masing punya percobaannya, pencobaannya. Ayo kita menang. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Pasal 1 sampai 3 selesai. Minggu depan kita belajar pasal 4 sampai 11.